Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang alasan yang paling masuk akal ketika DC pinjol itu bisa atau mungkin menuntut kalian secara hukum atau membawa hutang-hutang kalian ini ke jalur hukum pidana. Nah, apa saja sih itu? Biar kalian nanti ada gambaran dan biar teman-teman nanti kalau diancam yang aneh-aneh, teman-teman tidak percaya begitu aja. Oke. Yang pertama, yang tentu saja cuman satu-satunya alasan yang bisa membuat teman-teman dipidanakan ya terkait masalah pinjaman online dan nggak bisa bayar atau gagal bayar pinjol kalian adalah tentang pemalsuan data pribadi kalian. Nah, data pribadi pun yang bersifat legal ya, bersifat dokumen negara seperti KTP, NPWP, BPJS, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman diminta untuk melampirkan KTP, foto KTP, foto NPWP dan teman-teman memalsukannya, nah maka teman-teman bisa dituntut secara pidana yaitu tentang pemalsuan dokumen negara. Namun, jika teman-teman tidak melakukannya dan hanya murni mengikuti SOP serta peraturan saat pengajuan pinjaman, yaitu semuanya asli, semuanya tidak ada tipu-tipu, maka tidak akan ada hal yang membuat teman-teman bisa dituntut secara pidana. Nah, kalau masalah kalian dituntut karena alasan tidak tepat waktu, lepas tanggung jawab, kabur dari tanggung jawab, penggelapan dana, serta satu lagi yang paling sering dibicarakan adalah penggelapan dana serta mungkin ya lepas tanggung jawab atau bawa kabur uang perusahaan. Hal-hal seperti itulah yang dijadikan ancaman-ancaman ketika teman-teman tidak bisa membayar hutang kalian. Pasti ya pasal-pasal yang disampaikan ya pasal-pasal berkaitan tentang penipuan, lepas tanggung jawab dan lain sebagainya. Padahal teman-teman harus ketahui ketika teman-teman mengajukan pinjaman online atau mungkin ya hutang piutang biasalah kepada orang lain dan lain sebagainya, itu masuknya ranahnya ke perdata sehingga tidak ada campur tangan pidana dan juga tidak ada campur tangan istilahnya polisi ya teman-teman, karena ya kalau misalnya pidana kan berarti ada pelaporan ke polisi dan lain sebagainya. Kalau urusan perdata itu murni ke pengadilan negeri, jadi bisa dituntut, kalian bisa digugat ke pengadilan negeri. Tapi itu jarang banget terjadi dilakukan oleh aplikasi pinjaman online. Kalau bank memang pernah ada, tapi kalau pinjol saya rasa pinjol pun mikir-mikir ya jika membawa kasus atau pinjaman kalian yang tertunggak atau pinjaman kalian yang telat bayar ini ke jalur hukum, karena ya mungkin proses biaya, waktu dan lain sebagainya itu lebih merugikan dibandingkan hutang kalian semua ya. Jadi nggak usah takut kalau memang masalah hukum masuk ke perdata, persilahkan aja mereka. Kalian hadapi, kalian datang ke sidang, lakukan sesuai prosedur dan ceritakan kronologi sebenarnya saat di persidangan. Saya rasa itu semua bukan hal yang menakutkan ya, itu semua bisa kalian jalani kok. Toh kalian juga nggak ada niatan buruk untuk kabur, toh mungkin keadaan yang membuat kalian tidak bisa bayar. Dan teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut kalau teman-teman nggak angkat telepon, terus kemudian teman-teman juga nggak balas WA, nggak usah takut kalian bakal dipidanakan karena itu hak kalian. Bahkan teman-teman kalau ganti nomor pun, ngeblok nomor kontak mereka pun itu bukan hal yang masalah juga, gak bisa dipidanakan. Semuanya urusannya hanyalah perdata ya teman-teman, kecuali ketika ada DC menagih, ada tindak kekerasan, nah itu baru teman-teman bisa dituntut pidana. Misal teman-teman katakanlah menarik baju dari DC tersebut aja deh, itu sudah akan bisa dipidanakan karena ya akan ada unsur kekerasan di sana. Pastikan teman-teman tetap fokus aja, pastikan teman-teman nggak usah takut, nggak usah terkecoh dengan ancaman dan tuntutan-tuntutan apapun. Pastikan teman-teman fokus aja untuk mencari uang, menghasilkan penghasilan tambahan, dan juga fokuskan teman-teman untuk nyicil pelan-pelan, nabung aja dulu pelan-pelan untuk membayar dan melunasi hutang-hutang pinjaman online kalian. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetap semangat, jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.